Wahana. Kakak mau ajak adik-adik semua untuk beribadah bersama-sama. Seperti biasa, kakak mau tanya apakah adik-adik sudah berpakaian dengan rapi? Dan masih ada makanan di sekitar adik-adik? Kalau masih ada, makanannya disimpan dulu ya. Bisa nanti adik-adik lanjutkan setelah ibadah. Adik-adik, kakak mau ajak adik-adik semua beribadah datang kepada Tuhan dengan hati yang gembira. Kenapa? Karena Tuhan sangat senang melihat anak-anaknya penuh sukacita. Yuk kita angkat lagu pujian, hati yang gembira adalah obat. Adik-adik, dengan penuh semangat dan penuh sukacita ya. Kakak mau ajak adik-adik berdoa bersama-sama. Kita mau minta Tuhan menyertai ibadah kita supaya ibadah kita berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, supaya kita bisa bernyanyi buat Tuhan dengan baik. Dan nantinya ketika mendengarkan firman Tuhan, adik-adik pun bisa mendengarkan dengan baik karena Tuhan menyertai kita. Yuk kita minta Tuhan dulu menyertai kita melalui doa. Satukan hati, lipatkan tangan, tutup mata, bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kebaikan-Mu yang begitu melimpah dalam kehidupan kami. Engkau mengasihi setiap kami, Engkau menjaga kami dimanapun kami berada. Dan saat ini kami juga sangat mengucap syukur Tuhan kalau kami masih boleh beribadah bersama-sama di tempat kami masing-masing. Tuhan, kiranya Tuhan menyertai kami agar ibadah ini dapat berjalan dengan lancar. Kami percaya Engkau menolong kami sehingga kami boleh siap mendengarkan firman Tuhan nantinya dan semakin bertumbuh menjadi anak-anak Tuhan yang Tuhan kehendaki. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Tuhan Yesus adalah Raja dan Juru Selamat kita. Makanya Dia patut menerima sembah dan puji-pujian dari kita. Yuk penuhi hati kita dengan puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Kita bernyanyi untuk Tuhan Raja dan Juru Selamat kita. Kakak mau ajak adik-adik mengangkat lagu pujian Hatiku Penuh Nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh
Sekali lagi ya adik-adik, dengan penuh semangat. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, sembahlah dan pujilah Dia, Raja segala raja, segala raja, raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah raja, Dialah raja, raja, Dialah Tuhan, Tuhan, namanya Yesus, 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 Yesus. Oh, Dialah raja. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan. Seperti biasa, adik-adik bisa memasukkan uang persembahan ke dalam amplop ya, atau bisa minta papa mama untuk transfer langsung ke gereja. Untuk lagu persembahan, kakak mau ajak adik-adik mengangkat lagu pujian, Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sekarang kita bawa persembahan kita ke dalam doa yuk adik-adik. Lipatkan tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan menerima persembahan kami dan memberkatinya agar menjadi berkat bagi banyak orang dan persembahan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Terimalah persembahan kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Ketemu lagi dengan Kak Marlin. Adik-adik, hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan, ya. Nah, Kak Marlin mengajak adik-adik untuk berdoa bersama terlebih dahulu. Yuk adik-adik, kita berdoa ya, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan firmankan buat kami. Tolong kami Tuhan supaya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Baik adik-adik, apakah kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan? Nah, bila kalian sudah siap mendengarkan firman Tuhan, yuk sibakan dulu rambutnya ke belakang biar lebih jelas. Oke adik-adik. Nah, sebelum Kak Marin bercerita, Kak Marin mau tanya dulu, apakah adik-adik pernah merasa takut? Pasti adik-adik pernah merasakan takut, ya. Nah, kalau pernah merasakan takut, bagaimana ekspresinya? Apakah kalau kalian takut, adik-adik menangis? Atau tutup mata? Atau bersembunyi? Nah, adik-adik, kita semua pernah merasakan ketakutan, ya. Sama seperti bangsa ini adik-adik. Namanya bangsa Israel adik-adik. Bangsa Israel lagi ketakutan adik-adik. Ketakutan kenapa ya adik-adik? Ya, ketakutan karena mereka akan berperang melawan bangsa Filistin. Ya adik-adik. Adik-adik, yang membuat mereka takut adalah karena bangsa Filistin mempunyai seorang pasukan, seorang prajurit yang badannya tinggi, kekar, ya.
namanya Goliat adik-adik. Dan Goliat ini adik-adik ya, hebat sekali dalam berperang. Dia sudah terlatih menjadi pasukan untuk berperang adik-adik. Lalu tidak hanya itu, kalian lihat kan badannya yang tinggi dan besar ini adik-adik membuat bangsa Israel menjadi tambah takut. Nah adik-adik, suatu ketika adik-adik ya, seorang bapak namanya Pak Isai menyuruh anaknya nih yang lagi mengembalakan domba nih, Daud, sini deh kamu, anterin makanan ya ke saudara-saudaramu, ke kakak-kakakmu yang akan berperang melawan bangsa Filistin. Adik-adik, karena Daud adalah anak yang baik, adik-adik, Daud menuruti perintah ayahnya. Dia mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya di medan perang. Ya. Tapi ketika sampai sana adik-adik, dia melihat kakak-kakaknya tuh mukanya ketakutan. Ya adik-adik ya. Gelisah, cemas ya adik-adik ya, takut ya adik-adik. Tapi Daud tidak tahu kenapa kakaknya dan prajurit yang lain itu ketakutan adik-adik. Ya, malam pun adik-adik ya, mereka pun juga tidak bisa tidur adik-adik. Mereka berjaga-jaga terus adik-adik. Takut-takutnya mereka takut kalau bangsa Filistin itu tiba-tiba menyerang adik-adik. Ya. Nah, keesokan paginya adik-adik ya, suatu kali Goliat berkata seperti ini adik-adik kepada bangsa Israel. Siapa yang berani lawan aku? Ayo sini, hadapi aku. Gak ada tuh prajurit Israel yang berani menghadapi Goliat. Payah sekali orang-orang Israel. Kalian semua penakut. Ya, ketawa si Goliat ini adik-adik ya. Karena bangsa Israel semuanya takut adik-adik ya. Mendengar perkataannya Goliat itu, Daud menjadi marah adik-adik. Siapa dia? Berani mencemoohkan Tuhan. Siapa dia? Kenapa dia sombong sekali? Kata si Daud. Ya adik-adik ya. Kakaknya bilang, oh itu Goliat. Kami semua takut terhadap Goliat karena dia kuat sekali. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Daud adik-adik? Daud bilang seperti ini. Kalau begitu, aku yang akan menghadapi Goliat. Wah, berani sekali si Daud ini adik-adik ya. Padahal badannya kecil loh adik-adik. Nah, Daud akan menghadapi Goliat adik-adik. Lalu Raja Saul datang ya kepada Daud. Raja Saul bilang seperti ini. Tidak mungkin engkau bisa menghadapi orang Filistin, sebab engkau masih muda. Daud gimana adik-adik? Daud apakah takut? Tidak adik-adik. Daud bilang seperti ini, ya. Aku ini biasa mengembalakan kambing domba. Kalau ada singa dan beruang yang akan menerkam domba aku, maka aku akan mengejarnya, menghajar dan melepaskan domba itu dari mulut singa dan beruang. Tuhan yang melepaskan aku dari singa dan beruang, Tuhan juga yang akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin. Wah, berarti Daud ini berani sekali loh adik-adik. Sangat-sangat berani menghadapi Goliat ini adik-adik. Nah adik-adik, setelah dia bilang begitu kepada Raja Saul, akhirnya Saul menyetujui Daud untuk menghadapi Goliat. Ya udah, sekarang kamu pakai baju perang. Nah adik-adik, ketika si Daud memakai baju perang adik-adik, gimana tuh? Gak bisa adik-adik, karena badan Daud yang kecil, sedangkan baju perangnya tuh besar. Ya, tidak hanya besar adik-adik, berat sekali. Ya adik-adik ya.
Tuh lihat juga topinya tuh, kebesaran, gak muat, gak pas di kepalanya si Daud. Akhirnya Daud bilang, saya gak perlu perlengkapan perang ini. Ya, yang saya perlu adalah, ya adik-adik, dia pergi ke tepi sungai adik-adik ya. Dia mengambil 5 batu kali adik-adik ya, 5 batu kali yang licin adik-adik. Buat apa ya? Kok melawan Goliat pakai batu ya adik-adik ya? Nah, setelah diambil, dibawa, dimasukin ke dalam kantongnya si Daud. Nah, sekarang Daud yang akan menghadapi si Goliat nih adik-adik ya. Nah, ketika Daud datang nih adik-adik menghadapi Goliat ini adik-adik, gimana reaksinya si Goliat adik-adik? Wah, Goliat ketawa adik-adik. Wah, anak kecil mau menghadapi aku, mana mungkin, mana bisa katanya. Nah adik-adik, Daud marah adik-adik ya. Daud marah. Daud bilang begini kepada Goliat, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam. Wah, hebat sekali adik-adik ya. Dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Ya adik-adik, dia tidak takut. Dia mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Adik-adik. Lalu diambilnyalah batu dari kantongnya, tasnya ini ya. Ditaruh di adik-adik di ketapelnya ya. Diputer makin lama makin kenceng, lalu dilempar ke arah Goliat ya adik-adik ya. Nah, ke arah Goliat kemananya nih adik-adik? Coba adik-adik lihat, jelas nggak? Nih, ke arah dahinya adik-adik. Tapi nggak hanya tek, nggak. Batunya itu masuk ke dalam dahinya adik-adik. Wah, kalau udah masuk berarti apa tuh adik-adik? Benar, matilah si Goliat itu adik-adik ya. Dengan bunyi yang besar, boom. Karena badannya besar ya adik-adik ya, Goliatnya terjatuh ke tanah ya adik-adik ya. Nah tuh adik-adik bisa lihat, tinggal kakinya aja ya adik-adik ya, Goliatnya terjatuh adik-adik ya. Akhirnya siapa yang menang adik-adik? Bangsa Israel. Melihat Goliat mati adik-adik ya, bangsa Filistin juga takut akhirnya ya adik-adik. Akhirnya bangsa Israel berani melawan bangsa Filistin. Bangsa Israel menang melawan bangsa Filistin. Adik-adik, dari cerita Kak Marlin hari ini kita belajar apa ya adik-adik? Benar adik-adik, dalam kehidupan kita harus mengandalkan Tuhan. Kenapa adik-adik? Karena hanya Tuhan yang berkuasa dalam hidup kita. Karena hanya Tuhan yang memegang kendali dalam hidup kita. Tuhan yang berkuasa ya adik-adik. Ketika kita sedang takut, kita sedang sedih ya, ketika menghadapi sakit penyakit ya, aduh sakit gak enak badan, atau adik-adik sedang ketakutan di tempat gelap, di tempat yang adik-adik tidak kenal, adik-adik bisa mengandalkan Tuhan ya. Karena Tuhan adalah Allah yang baik. Tidak hanya Allah yang baik loh adik-adik, Tuhan adalah Allah yang berkuasa. Tuhan adalah Allah yang akan melindungi kita setiap waktu dan setiap saat. Jadi ketika adik-adik takut, ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik cemas, adik-adik bisa datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan tolong aku, Tuhan jaga aku, Tuhan lindungi aku. Percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong adik-adik, sama seperti Tuhan menolong Daud. Oke adik-adik, jadi adik-adik perlu takut lagi nggak? Tidak perlu. Perlu cemas lagi? Tidak perlu cemas lagi. Kenapa? Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Kita pun juga bisa mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik adik-adik, cerita Kak Marlin sampai sini dulu ya. Nah adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi ya,
Kak Marin punya nih satu ayat hafalan buat adik-adik ya. Harap adik-adik hafalkan di rumah ya adik-adik. Ayat hafalannya bagus sekali. Dan Kak Marin berharap ketika adik-adik sedih, ketika adik-adik sedang ketakutan, sedang cemas, adik-adik bisa mengingat ayat Alkitab ini ya. Ayatnya dari Yeremia 17 ayat 7. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekali lagi ya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Nah, sekarang pakai gerakan ya adik-adik ya. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Bisa adik-adik? Gampang ya adik-adik ya. Nah, silakan adik-adik mencoba untuk menghafalkannya. Oke adik-adik? Adik-adik, mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, berkatilah papa mama kami, kakak dan adik kami Tuhan dalam kehidupan kami yang akan datang. Minggu depan kami akan mendengarkan lagi cerita tentang Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam namamu kami berdoa. Amin. Baik adik-adik, sekian dulu sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa di minggu yang akan datang. Bye-bye. Kata Jojo.